Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syarifah Mirlina Syitah Al-Atas, SPDI, guru PAI di SMKN 2 Tembilahan, serta sebagai mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang Batch 3. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran PAI kelas 12 dengan judul Munakahat atau pernikahan dalam Islam. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajarannya? Antara lain, yang pertama itu pengertian nikah. Yang kedua, hukum dasar pernikahan. Yang ketiga, hukum menikah. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Yang kelima, kewajiban dan hak suami istri. Yang keenam, memilih pasangan yang baik. Yang ketujuh, tujuan dan hukum menikah. Sekarang kita lihat pengertian. Dari segi bahasa, menyatukan atau bertemu. Sedangkan dari segi istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat. Sekarang kita lihat dasar pernikahan. Apa saja dasar pernikahan? Dasar pernikahan yang pertama yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, dasar pernikahan yang kedua yaitu hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Nah, dasar pernikahan yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekarang kita lihat hukum menikah. Hukum pernikahan atau hukum menikah itu ada 5. Yang pertama, jaiz atau mubah. Apa itu jaiz atau mubah? Ialah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak dan boleh menikah. Nah, sekarang kita lihat pula wajib. Wajib orang yang telah mampu menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Sunat, yang dikatakan sunat, orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan.
Makruh, orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, yang dikatakan haram itu apa? Orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat untuk menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Sekarang kita lihat rukun dan syarat nikah. Rukun dan syarat nikah yang pertama adanya calon suami. Adanya calon suami, syaratnya apa saja? Nah, yang pertama beragama Islam. Yang kedua atas kehendak sendiri, berarti bukan paksaan. Yang ketiga bukan muhrim. Yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Sekarang rukun yang kedua adanya calon istri. Apa syaratnya? Yang pertama beragama Islam, tidak terpaksa dan tidak bersuami. Yang ketiga bukan muhrim. Keempat tidak sedang dalam masa iddah. Atau yang kelima tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adanya wali nikah. Nah, apa aja syarat dari wali nikah ini? Yang pertama itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Islam, dewasa, sehat dan berakal. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, bersifat adil. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat, adanya 2 orang saksi. Nah, syaratnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad pernikahan. Dan rukun yang kelima, adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, terutama berurutan antara ijab dan qabulnya. Nah, itu rukun dan syarat nikah. Sekarang kita lihat ke tujuan dan hikmah pernikahan. Apa saja hikmah dari pernikahan? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Menikah adalah ibadah. Yang kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci, serta memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat, menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan zina. Yang kelima, mempererat silaturahim antara keluarga suami dan istri. Itu demikian tadi tujuan. Sekarang kita lihat kewajiban suami istri. Nah, apa saja kewajiban suami istri? Yang pertama kita lihat kewajiban seorang suami. Seorang suami itu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Terus seorang suami menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, seorang suami adalah pemimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, seorang suami membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik
agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Sekarang kita lihat kewajiban seorang istri. Yang pertama, seorang istri itu harus patuh dan taat pada suaminya dalam batasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, seorang istri memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, seorang istri mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Dan kewajiban istri yang selanjutnya, memelihara, mendidik anak, terutama pendidikan agama. Dan yang terakhir, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Nah, itulah antara lain kewajiban suami dan istri. Sekarang hak suami istri. Nah, apa saja hak suami dan istri? Kita lihat hak suami. Hak suami itu yang pertama ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang selanjutnya dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang selanjutnya, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Terus, mendapatkan pelayanan dari istrinya, dan seorang suami mempunyai hak disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Nah, sekarang apa pula seorang istri? Haknya antara lain yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Terus yang kedua, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Serta mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi hak suami dan istri. Sekarang kita lihat faktor memilih pasangan. Apa saja faktor dalam memilih pasangan? Nah, hendaknya dalam memilih pasangan, yang pertama itu adalah satu agama, satu keyakinan, satu keimanan. Yang kedua, baik akhlaknya dan kepribadiannya. Yang ketiga, siap fisik, mental, dan ekonomi. Yang keempat, berdoa kepada Allah dan salat istikharah. Nah, demikianlah video pembelajaran saya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.